selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Saudara, Polri sebagai pelindung, pengayom dan juga pelayan masyarakat terus berupaya untuk melakukan inovasi dan terus berkembang dengan kemajuan teknologi demi mewujudkan Polri yang presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparan dan juga berkeadilan. Dan memasuki usianya yang ke-76, Polri berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan program Polri Presisi melalui nilai-nilai Hugeng. Jenderal Hugeng merupakan tokoh legenda polisi yang jujur dan berintegritas dan menjadi panutan bagi setiap anggota polisi. Lantas apa saja pemanfaatan teknologi dalam proses pelayanan masyarakat dan bagaimana menerapkan nilai-nilai Hugeng dalam program Polri Presisi? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya, Diana Dwika, hanya di Bincang Kita. Baik, untuk membahasnya saya sudah kedatangan narasumber Bapak Irjen Polisi Profesor Dr. Dedi Prasetyo MSIMM selaku Kadif Humas Polri. Pak Dedi, selamat pagi Pak, sehat-sehat selalu ya Pak ya. Saya buka masker. Boleh silakan ya, Bapak, kita sudah antigen semuanya, sudah booster juga pastinya ya Pak ya. Dan juga ada panitia dari Hugeng Awards Bapak Alvito Dianova. Halo Pak Vito, selamat pagi. Terima kasih nih Bapak-Bapak berdua sudah meluangkan waktu untuk kami. Ini bahasannya menarik sekali ya ketika kita berbicara tentang transformasi teknologi yang dilakukan Polri dan juga tentang Hugeng Awards gitu. Saya ke Pak Dedi terlebih dahulu gitu ya Pak. Selama ini setelah Polri bertransformasi menjadi Polri Presisi, ternyata banyak sekali ya Pak apresiasi positif begitu dari masyarakat, dari berbagai elemen masyarakat termasuk pengamat-pengamat kepolisian begitu ya. Mungkin boleh ya Pak kita sedikit mundur ke belakang, sedikit saja mungkin untuk bisa memahami sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan Polri yang presisi dan apa yang sudah dilakukan untuk membuktikan bahwa Polri Presisi ini bukan sekedar jargon belaka begitu. Ya, jadi begini, Bapak Kapolri sudah menetapkan transformasi menuju Polri yang presisi. Iya. Ada 4 program yang beliau yang sudah dicanangkan dan programnya tersebut harus dilaksanakan dari tingkat Mabes Polri, Polda, kemudian Polres sampai dengan tingkat Polsek. Ya, 4 program tersebut adalah transformasi di bidang organisasi. Bapak Kapolri melalui komitmennya juga melihat bagaimana dinamika perkembangan di masyarakat yang saat ini berkembang sangat pesat, sangat cepat. Ini harus betul-betul mampu diantisipasi dengan baik. Ya, transformasi di bidang organisasi, Pak Kapolri sudah mengesahkan penguatan 3 organisasi yang boleh dikatakan yang cukup lebih diutamakan dulu lah ya dengan dinamika situasi yang saat ini yang berkembang. Yang pertama yaitu penguatan organisasi Densus 88. Ya, karena kita ketahui bahwa ancaman terorisme masih menjadi ancaman utama di Indonesia. Oleh karena itu Densus 88 dikembangkan menjadi organisasi yang lebih besar dan juga penguatannya juga sampai dengan tingkat Polda-Polda. Demikian juga penguatan organisasi di bidang Pusdokes. Kita ketahui bersama bahwa kita masih mengalami pandemi COVID-19. Melihat situasi pada saat itu, Dokes perlu dikembangkan. Karena Dokes merupakan ujung tombak terdepan dari Polri dalam kegiatan vaksinasi, kemudian kegiatan-kegiatan dalam rangka mitigasi COVID-19 dan sebagainya. Kemudian juga dalam rangka menghadapi spektrum ancaman ke depannya juga cukup tinggi. Penguatan organisasi di bidang BRIMOB pun dikembangkan oleh Bapak Kapolri. Ini masih berproses semuanya. Kemudian transformasi di bidang pelayanan publik, seperti Mbak tadi sampaikan bahwa menghadapi era digitalisasi yang saat ini berkembang, maka pelayanan-pelayanan Polri harus sangat dekat dengan digitalisasi karena butuh kecepatan, transparansi, kemudian lebih objektif dan sebagainya. Pelayanan di bidang digital yang kita sudah lakukan, di bidang lalu lintas misalnya, pelayanan SIM sekarang bisa online, pelayanan STNK BPKB juga bisa online. Kemudian di bidang intelijen, pelayanan SKCK juga bisa online. Kemudian di bidang proses penyidikan, untuk penguatan kualitas kontrol, itu pun SP2HP secara online pun dilakukan oleh Polri. Untuk masyarakat bisa mengoreksi, bisa mengkritik, bisa menyampaikan hal-hal terkait menyangkut masalah kinerja Polri, kita memiliki 2 saluran komunikasi. Baik berupa Dumas yang dikendalikan oleh Irwasum maupun yang dikendalikan oleh Propam. Jadi masyarakat boleh melaporkan perilaku-perilaku anggota yang menyimpang di lapangan. Demikian juga transformasi di bidang operasional. Pak Kapolri juga sangat concern bagaimana Polri harus betul-betul dekat dengan masyarakat.
Polri harus betul-betul mampu memprediksi setiap ancaman yang akan terjadi. Ya, itu sudah kita lakukan dan itu kita buktikan pada saat kemarin bersama-sama dengan seluruh komponen kita menyelenggarakan operasi ketupat. Alhamdulillah untuk pengamanan operasi ketupat dapat berjalan dengan baik, kemacetan juga dapat dimitigasi juga dengan baik, kemudian angka-angka kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatalitas juga bisa diturunkan dengan cukup signifikan. Kemudian juga transformasi di bidang pengawasan tadi saya sampaikan itu pun dikuatkan kembali. Ya ini masih kaitannya nanti dengan Hugeng Award. Nanti Mas Alvito yang akan menjelaskan. Ya bagaimana komitmen Bapak Kapolri dalam rangka untuk memperbaiki setiap kinerja Polri dalam setiap hari, begitu Mbak. Iya, baik Pak Vito, ini menarik sekali seperti tadi disampaikan oleh Pak Dedi bahwa ternyata dalam transformasi organisasi aja salah satu yang dikedepankan adalah transportasi untuk dokes gitu ya. Mungkin selama ini kita berpikiran Polri itu selalu tentang keamanan, pelindungan, ternyata untuk dokes kalau kita lihat vaksinasi aja Polri selalu berada di garda terdepan. Gak hanya itu, bahwa saya juga melihat Polri juga memberikan wadah masyarakat untuk aktivitas-aktivitas yang kreativitas begitu ya, seperti untuk pengamen jalanan, lomba-lomba, vlog, TikTok dan lain sebagainya. Ini ada lagi namanya adalah Hugeng Awards. Nah, boleh diceritakan Hugeng Awards ini apa Pak Vito? Iya, jadi ceritanya begini Mbak Diana. Jadi kita masih ingat waktu itu hampir setiap hari ada berita buruk tentang Polri, gitu ya. Ada oknum ini, oknum itu, setiap hari gitu. Terus akhirnya kita berpikir begini, apa iya Polri kita tuh begitu mengkhawatirkannya begitu? Karena Polri itu punya bangsa Indonesia loh. Jadi kalau misalnya nggak beres, bangsa Indonesia bertanggung jawab terhadap buruk atau baiknya polisi. Terus kita bilang gini, masa nggak ada sih yang baik? Di seluruh dunia pasti ada orang jahat, pasti ada orang baik. Sama di semua institusi seperti itu. Ada nggak sih yang benar-benar menginspirasi dan kemudian menjadi polisi yang bisa jadi role model buat kita? Okay. Mengayomi dan melindungi gitu. Kita coba cari deh gitu. Kita coba cari awalnya, terus ternyata banyak gitu ya. Kita pikir ini kan kita baru cari berdasarkan riset via internet, gitu ya. Kalau misalnya kita minta masyarakat yang menerima manfaat dari Bapak dan Ibu polisi itu pasti akan lebih seru gitu. Nah kemudian kita nggak bisa jalan sendiri nih kalau ngomongin Polri, kita harus ngomong sama institusinya. Akhirnya kami berdiskusi sama bapak-bapak di Polri, Pak Kadif Humas, kemudian menyambut baik. Kami juga mendengar kabar Pak Kapolri juga menyambut baik karena Pak Kapolri sangat-sangat sportif ya. Jadi kalau misalnya memang kami harus diperbaiki ya kasih tahu kami lah gitu. Jangan kemudian kita menghujat, merutuk, kemudian tidak melakukan apa-apa gitu. Tugas kita kan sama-sama untuk memperbaiki Polri ke depan. Biar gimana juga seburuk apapun Polri kita tetap butuh mereka. Jadi kan nggak ada pilihan lain, Polri harus menjadi baik. Nah langkah awalnya adalah kemudian menunjukkan human example yang ini bisa jadi polisi yang diandalkan. Kemudian kita ingat almarhum Pak Hugeng. Terus kita ingat Gus Dur. Gus Dur bilang polisi yang baik di Indonesia itu cuma ada 3. Polisi patung, polisi tidur, sama polisi Hugeng. Gitu. Okay. Lah ya setelah Pak Hugeng nggak ada polisi yang baik gitu. Dan ternyata setelah kita melakukan sejumlah aktivitas itu banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi kita awalnya gitu. Tadi Mbak Diana ngomongin soal dokes. Ada polisi yang ngajarin orang bertani. Okay. Ada polisi yang udah seperti ibu masyarakat gitu. Dengan pangkat Aibtu, dia peduli sama masyarakatnya. Jadi ada yang sakit dia tahu, ada yang ditipu karena rumahnya dibeli dengan harga yang sangat murah karena dia difabel, dia tahu dan kemudian memperjuangkan. Kemudian ada juga yang berpikir tentang Indonesia Timur, padahal dia orang Indonesia Barat, nggak mau ditempatkan dimanapun kecuali di Papua. Jadi dia maunya muter-muter di Papua aja. Nih saya cerita merinding karena kita habis membahas finalisasi kemarin dengan Dewan Pakar. Jadi gambarannya seperti itu. Detikcom ini sebenarnya teman-teman redaktur pelaksana di bidang news yang kemudian mencetuskan inisiatif ini. Masa iya ya? Berita kita berita jelek terus gitu. Katanya orang bad news is a good news. Tapi kan lama-lama orang akhirnya ya kontraproduktif lah. Kita mau ada perubahan di Polri. Kalau misalnya Polri harus dibenahi dan kita lihat Polri benar-benar berbenah.
kita butuh nih contoh-contoh sehingga memberikan inspirasi kepada yang lain, sehingga polisi itu nggak malu untuk tampil ke depan. Yang menarik begini, Mbak Diana, kita mendapatkan 9 orang contoh polisi yang bisa dikedepankan, yang Polri akan sangat bangga dengan mereka, hasil karya mereka, jerih payah mereka, sepak terjang mereka. Hampir semuanya nggak mau diekspos. Jadi bayangkan, polisi-polisi baik itu bersembunyi di balik di balik semua kebaikan mereka, dan mereka berpikir saya melakukan ini memang harusnya saya lakukan gitu. Jadi ini benar-benar benar-benar sesuatu yang blessing in disguise buat kami, dan rasanya harus kita sampaikan kepada publik bahwa polisi kita itu nggak semuanya seperti yang diberitakan. Iya. Masih banyak polisi-polisi yang baik begitu ya, hugeng-hugeng masa kini. Tapi tantangannya juga pasti berbeda. Kita akan mengulasnya sesaat lagi, dan saudara jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Bincang Kita, masih bersama Kadif Humas Polri Pak Dedi, dan juga ini mewakili dari Panitia Hugeng Awards ya Mas Alvito. Baik, Pak Dedi, tadi sudah disampaikan bahwa ternyata Polri itu nggak anti kritik begitu ya. Ini merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat juga bisa memberikan apresiasi dan juga memberikan kritik secara langsung kepada Polri melalui Hugeng Awards. Tapi Pak, seperti yang tadi saya sampaikan, Jenderal Hugeng ini Kapolri kelima begitu ya, tahun 68. Nah, kalau kita mencari sosok Hugeng yang sekarang, tantangannya pasti beda Pak. Nah, kira-kira nilai-nilai Hugeng apa yang dicari saat ini, Pak? Ya, jadi ada 3 nilai Hugeng ya, tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa dalam setiap kesempatan Pak Kapolri selalu berkomitmen bahwa Polri ini adalah organisasi terbuka yang bisa menerima saran, masukan, kritik dari semua pihak yang dalam rangka untuk perbaikan kepolisian ke depan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Kapolri. Ya, ada perlombaan tentang moral, ada perlombaan tentang orasi unjuk rasa, ada juga kita buat lomba tentang festival musik Bayangkara. Pengamen-pengamen jalanan bahkan diajak serta hadir ya, dalam Pak, setiap unjuk rasa besar, hadir di tengah-tengah mahasiswa, hadir di tengah buruh. Beliau menampung semua aspirasi, semua saran, masukan, kritikan dari semua pihak, beliau menampung. Salah satunya kita kerjasama dengan Detik. Ya, ide dan pemikiran dari teman-teman dari Detik ditangkap oleh Bapak Kapolri. Bagus, karena sekali lagi Polri adalah organisasi yang terbuka, yang kita memiliki niat yang bersama-sama dalam rangka untuk memperbaiki Polri ke depan. Nah, tentang Hugeng Award, 420.000 personil Polri, ini jumlahnya sangat besar. Jumlah kekuatan Polri saat ini terbesar nomor 2 di dunia. Ya, tadi benar apa yang disampaikan oleh Mas Alvito. Masa dari 420.000 personil Polri itu nggak ada satupun yang bagus. Kita melihat nilai-nilai Hugeng yang dari hasil diskusi yang mendalam dengan timnya Pak Alvito dan kami. Kita ada 3 kriteria untuk bisa melihat sosok nilai-nilai Hugeng yang ditinggalkan, yang menjadi panutan kita, dan ini tentunya harus terus ditransformasi kepada seluruh generasi-generasi Polri ke depan. Ya. Yang paling kuat adalah penilaian tentang integritas. Kita tahu bahwa Pak Hugeng memiliki integritas dan polisi yang jujur. Yang kedua juga dedikasi. Ada pengabdian yang sangat luar biasa, tadi Mas Alvito juga sudah menyampaikan. Dari anggota Polri, melebihi panggilan tugasnya. Ada orang biasanya kalau misalnya ditugaskan ke Indonesia Timur itu udah enggan begitu ya? Udah kepengen cepat-cepat kembali ke Jawa misalnya. Ini ada sosok anggota Polri yang tidak mau dia dipindahkan dari Indonesia Timur, khususnya Papua, dan dia mengabdi secara penuh dedikasi yang sangat tinggi di situ. Dan nilai yang ketiga adalah sesuai dengan kekinian, ada inovasi. Sosok Pak Hugeng pada masa yang lalu juga memiliki inovasi-inovasi yang menjadi panutan bagi kami, yang untuk terus harus dikembangkan dengan kondisi kekinian.
begitu Mbak. Iya, kalau Pak Vito ini bagaimana masyarakat akhirnya juga berpartisipasi begitu dalam Hugeng Awards ini? Ya, yang pertama kemarin waktu kita bincang-bincang kita bilang yang penting jangan jeruk makan jeruk. Rasanya Polri pasti akan setuju. Kalau misalnya Polri terlibat dalam penilaian, pasti orang bilang ya iyalah pasti gitu, karena pasti ada ini itunya. Jadi kami itu kayak di dalam bubble, dan alhamdulillah Pak Kapolri dan Pak Kadif Humas oke sepakat, kita juga nggak mau cawe-cawe, silakan aja. Jadi prosesnya kita lempar dulu, kita bilang kepada pembaca Detikcom, kita mau ada penyaringan nih polisi-polisi yang menurut kalian itu baik, memberikan manfaat, berdampak buat masyarakatnya, siapa aja, silakan memberikan masukan. Banyak nggak Mas? Banyak, ribuan, puluhan ribu bahkan gitu, puluhan ribu. Jadi kita harus sortir satu-satu memang. Walaupun memang puluhan ribu itu ada yang penggalangan juga, gitu kan, yang kayak gitu-gitu pasti sudah disortir dengan sendirinya gitu. Tapi dari sekian banyak itu kita telaah satu-satu. Yang pertama kita cek LHKPN-nya lancar nggak? Itu dulu yang kita cek gitu. Karena kalau LHKPN-nya lancar, biasanya orangnya setengah udah selesai nih gitu. Yang kedua, dia punya cacat nggak sih kira-kira dalam perjalanannya secara individu di karirnya di Polri. Nah itu kita bekerja sama dengan Kompolnas. Kompolnas pasti punya track record dengan semua data yang mereka punya. Terus mereka juga punya isu tentang pelanggaran HAM apa enggak? Karena itu juga kami melibatkan Komnas HAM gitu. Jadi Dewan Pakar kami itu terdiri dari berbagai stakeholders dan tidak ada satupun polisi. Ada satu polisi purnawira, Pak Benny Mamoto itu purnawira, tapi posisinya sekarang di Kompolnas. Memang fungsi dan tugasnya adalah melakukan pengawasan kepada Polri. Jadi Kompolnas, Komnas HAM, kemudian juga anggota DPR, unsur pimpinan Komisi 3, Pak Ahmad Syahroni yang juga tugasnya menjadi counterpart dari Polri. Kemudian Mbak Alisa Wahid. Mbak Alisa Wahid itu sebagai kepanjangan tangan idenya Gus Dur gitu. Dan kemudian saya mengganjilkan, karena kalau misalnya genap nanti bisa nggak putus gitu. Saya bilang sama Dewan Pakar, kalau misalnya Dewan Pakar sudah mendapatkan kata sepakat, saya nggak cawe-cawe gitu mewakili redaksi. Kami juga berusaha nggak mau terlibat secara langsung gitu. Jadi kami kumpulkan dulu, kita sortir yang kira-kira punya masalah LHKPN, pelanggaran HAM, kasus di karirnya dan lain sebagainya. Kemudian kita berikan kepada Dewan Pakar, ini 20 besar, 20 besar, 20 besar, yang terbaik-terbaik gitu ya. Setelah itu Dewan Pakar memilih. Terpilihlah pada akhirnya 3 nama dari yang berintegritas, 3 nama yang berdedikasi, 3 nama yang inovatif. Kemudian kita lampar lagi kepada masyarakat, udah ada nih 3 besarnya, silakan kesempatan Anda terakhir untuk memberikan masukan, selayak apa mereka. Nah ini justru sebenarnya yang di gelombang kedua ini kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan feedback jika misalnya seandainya wah enggak tuh waktu itu kasusnya begini, tapi harus harus benar-benar pakai data dan fakta gitu, bukan hanya gosip saja gitu. Dan alhamdulillah sih lancar-lancar saja sampai 9 nama ini bertahan. Nah kemarin Dewan Pakar sudah berdiskusi dan rasanya sih kita sudah punya nama yang bisa kita sampaikan nanti di Hugeng Award. Yang jelas 9 nama ini semuanya baik, semuanya menjadi panutan harusnya buat Polri ke depan. Dan ini bukan hanya sekedar berhenti sebagai penganugerahan saja ya. Ini bukan sekedar seremoni, tapi memberikan gambaran kepada masyarakat internal dulu deh Polri, bahwa polisi itu harusnya seperti ini gitu. Jadi di saat dia melaksanakan tugasnya, dia juga punya niatan untuk melakukan ekstensi dari tugasnya itu melakukan hal-hal yang lain. Atau paling tidak dia melaksanakan tugasnya benar-benar melaksanakan tugasnya. Kalau Diana punya suami, Mbak Diana punya suami dan suaminya polisi, lalu lintas, Mbak Diana lewat nggak pakai helm, kira-kira ditilang apa enggak? Kalau saya mungkin saya mikir-mikir gitu ya, daripada nanti bermasalah di rumah. Tapi salah satu nominator kami itu nilang istrinya sampai katanya didiemin 3 hari gitu. Nah yang cerita-cerita seperti itu mungkin kelihatannya wah absurd sih. Faktanya terjadi seperti itu, dan itu harapan kita ke depan, memberikan inspirasi ke dalam, memberikan role model ke dalam, keluar juga memberikan kesadaran kepada masyarakat. Yuk sekarang waktunya kita benahi Polri secara aktif, karena Polri itu adalah cerminan dari masyarakatnya harusnya gitu. Jadi masyarakat harus berperan aktif sehingga
apa yang kita harapkan dari Polri benar-benar terjadi. Mas Vito, maaf saya cut sebentar. Kita akan lanjutkan ya di segmen ketiga nanti, karena kita juga ingin mengetahui ini setelah penganugerahan bagaimana nilai-nilai ini juga nanti akan diturunkan ya Pak ke ratusan ribu anggota Polri yang lain di segmen selanjutnya. Saudara jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali di segmen terakhir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Bincang Kita, masih melanjutkan perbincangan kita tentang Hugeng Awards dan bagaimana Polri kini terus bertransformasi secara teknologi. Masih bersama dengan narasumber kita. Tadi sudah diulas, ini menarik sekali, bahkan untuk kandidat-kandidatnya begitu ya di Hugeng Awards ini, mereka untuk kelayakan hartanya saja juga diperiksa begitu ya. Dan ternyata banyak sekali masyarakat yang memberikan nama-nama baik begitu, sampai puluhan ribu. Masih banyak loh Polri yang baik di tanah air kita ini begitu ya. Baik, ini kemudian ke Pak Dedi, ini kan pastinya bukan hanya sekedar penganugerahan seperti yang tadi Pak Vito sampaikan. Ekstensinya seperti apa? Bagaimana nanti ketika akhirnya sudah ditemukan ini ya Hugeng yang baru gitu, Hugeng masa kini, ini akhirnya nilai-nilai ini bisa dilunturkan gitu Pak ke polisi-polisi yang lain? Ya, jadi ini merupakan hal yang baru ya Mbak, yang kita lakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-76. Iya. Jauh sebelumnya kita belum pernah melakukan ini. Dan ini penilaian sangat objektif. Polri tidak terlibat. Ya, kita tidak terlibat. Ini semuanya murni dari Detik, dan Detik memiliki dewan pakar yang sangat kredibel untuk bisa menilai secara objektif. Bahkan rekam jejaknya pun dicek langsung oleh Detik, langsung meninjau, mengecek langsung bagaimana kondisi sebenarnya secara objektif di lapangan. Saya sendiri nggak ngerti Mbak, saya sendiri nggak tahu. Banyak sekali mendengar cerita-cerita bagus itu. Seperti itu. Makanya 9 kandidat ini akan kita jadikan role model dan akan kita bukukan. Ya. Ini pun nanti akan kita sampaikan ke seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kepolisian. Bagaimana transformasi nilai-nilai Pak Hugeng itu harus betul-betul bisa dicontoh, bisa jadikan panutan dalam implementasi pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di lapangan. Ini sangat penting. Dan tentunya untuk Hugeng Award tahun ini, selain kita mendapat role model dan akan kita buka, kita akan terus berkesinambungan, dilanjutkan juga. Dan nanti akan dievaluasi juga oleh timnya dari Detik. Polisi tahun 2022 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-76 sudah memiliki role model untuk Hugeng Award. Bagaimana kelanjutan di tahun 2023? Apakah transformasi tersebut memiliki betul-betul bisa diterapkan atau betul-betul nilai-nilai itu bisa ditangkap oleh generasi-generasi muda Polri? Nanti akan dinilai, dan itu akan terus berkesinambungan sehingga energi positif tentang nilai-nilai Jenderal Hugeng itu betul-betul bisa kita pertahankan, betul-betul bisa kita implementasikan sampai dengan generasi-generasi kepolisian yang akan datang, begitu Mbak. Iya, Pak Vito, tapi dari 9 nama ini yang sudah tersaring, sudah sampai ke final, nggak cuma dari Jawa aja kan ya? Enggak, dari mana-mana. Dari mana saja? Dari mana-mana. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera. Papua juga ada ya, tersaring di sini. Dari mana-mana. Kita, karena itulah kita berharap. Ini kan kita nggak nyari sendiri Mbak Diana. Jadi kita minta masyarakat untuk berperan aktif. Tentu saja kan ada, seperti saya bilang, ada juga yang melakukan penggalangan. Teman-temannya disuruh ngirim cerita baik tentang dia. Tapi kan itu kan akan terkurasi dengan sendirinya gitu. Jadi dari seluruh Indonesia, dan kita sih yakin masih banyak sekali orang-orang yang sama hebatnya atau mungkin lebih hebat dari 9 orang ini. Tapi paling tidak 9 orang ini adalah yang terbaik yang bisa kita temukan saat ini. Karena itu kita menghimbau kepada masyarakat yang bagus-bagus kayak gini ya disampaikan kepada media, nggak hanya kepada Detik saja, kepada media untuk memberikan inspirasi kepada para polisi lain bahwa mereka ini bisa loh, dan mereka benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Bayangkara Negara, mengayomi dan melindungi gitu loh. Mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat, dan bisa kok ternyata gitu. Nah ini bukan hanya sekedar lip service aja, bukan sekedar seperti saya katakan Detik itu tidak punya tendensi untuk melakukan seremoni biasa saja, tapi berawal dari keresahan kami. Kan kita yang pertama memberitakan berita buruk pasti. One day one case waktu itu tuh banyak sekali berita yang kita beritakan gitu, dan kita bilang ini kalau kayak gini terus Polri akan dalam posisi yang sangat berbahaya.
kalau polisi dalam kondisi yang sangat berbahaya, Indonesia akan berbahaya. Iya, gitu. benar. Nah, harus ada upaya untuk membangkitkan spirit secara keseluruhan internal Polri dan masyarakat Indonesia tentang sosok Polri idaman. Nah, itulah kemudian kita bicara tentang barangkali bicara Pak Hugeng itu seperti utopis gitu ya. Tapi kan ya kita berusaha untuk menjadi lebih baik semua dari kita kan begitu. Dan kita berharap Polri berusaha juga semuanya menjadi Pak Hugeng, paling tidak kalau nggak bisa sampai 100% ya 50-60% udah cukup. Ya, di sini satu hal yang bisa kita highlight adalah bahwa Polri ini selalu diawasi loh sama masyarakat Ya, gitu ya, betul. selalu dikritisi, tapi juga hal-hal baiknya juga dicatat dan hal-hal kebaikan ini yang biasanya jarang sekali terekspos gitu ya, banyak sekali yang bad news is good news begitu. Baik, Pak, ini menutup perbincangan kita, Pak Dedi, ini dari acara yang diselenggarakan Hugeng Awards gitu, kira-kira dampak seperti apa yang diharapkan Pak untuk tubuh Polri ke dalam? Ya, tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Kapolri, transformasi yang menuju Polri yang presisi. Betul-betul nilai-nilai Hugeng itu bukan hanya tadi seperti Mas Alvito sampaikan, hanya lip service saja, hanya jargon-jargon saja. Tapi betul-betul nilai-nilai Hugeng yang memiliki integritas, kemudian memiliki dedikasi, pengabdian yang sangat luar biasa, dan juga inovasi-inovasi yang bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, itu harus betul-betul dilakukan. Ya. Dan itu harus betul-betul menjadi bukti menjawab apa yang menjadi ekspektasi masyarakat saat ini. Itu tidak bisa tidak. Dan itu harus dilakukan oleh polisi. Iya. Gitu, Mbak. Baik. Ya, ini semoga segera ditemukan ya Hugeng masa kini begitu ya, Amin. yang pastinya bisa beradaptasi dan juga berinovasi terhadap tantangan yang ada saat ini. Baik, Irjen Polisi Dedi Prasetyo, Kadif Humas Polri, terima kasih banyak. Mas Alvito Dianova, Panitia Hugeng Awards, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat, sukses acaranya ya. Sama-sama. Ya. Nanti bisa hadir ya. Siap, Ya. ditunggu undangannya. Baik, dan saudara, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan bincang kita pada pagi hari ini. Semoga perbincangan ini bisa menginspirasi dan juga semakin mendekatkan kita dengan institusi Polri. Demikian perbincangan kita kali ini. Saya Diana Dwiqa undur diri dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.